dimanapun Anda berada. Saya Sanita Winarta. Pada hari ini saya percaya Tuhan baik kepada kita semua, dan Dia tetap Allah yang setia, Bapa kita yang baik, dan Dia terus ingin memberkati kita. Biarlah hanya kebaikan demi kebaikan Dia yang selalu kita saksikan dalam kehidupan kita. Mari kita buka hati kita persilahkan Roh Allah bekerja, dan kita mau memuji dan menyembah Allah kita yang luar biasa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Thank you, Lord. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita sama-sama nyanyikan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh indah Kau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Kau Bapa yang baik, perbuatanmu ajaib, tiada Allah seperti Engkau. Kesetiaanmu Tuhan, ku rasakan setiap waktu. Haleluya, kami menyembah-Mu. Haleluya, Kau baik ya Bapa, Kau sungguh ajaib, Kau perkasa, sungguh besar, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu dan bersyukur. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Engkau ya Tuhan. Hati kami terharu kalau kami ingat betapa Engkau baik kepada kami Tuhan. Sepanjang hari, sejak kami bangun dari tidur kami, sampai kami beristirahat, hanya kebaikan-Mu yang kami saksikan dan kami rasakan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkness night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. All my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. All my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
Kami mengucap terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu selalu yang kami lihat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Aku berdoa, biar hari ini anugerah Tuhan bekerja, supaya kami boleh diberikan pencerahan, celikan mata kami, supaya kami boleh melihat kebaikan Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang yang suka menggerutu, tetapi orang yang selalu bersyukur, karena kebaikan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Mari saudara, kita buka hati kita mau mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semua. Ini adalah saatnya untuk kita memberi. Izinkan saya untuk membaca satu firman Tuhan di Lukas 6 ayat 47-49. Setiap orang yang datang padaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dalam kehidupan kita, mau nggak mau, siap atau nggak siap, ya namanya banjir, air bah, dan badai bisa datang sewaktu-waktu. Badai dan banjir itu mungkin bukan secara harfiah seperti banjir atau badai waktu di NTT yang baru-baru ini terjadi, badai siklon, tapi bisa badai rumah tangga, badai keuangan, badai hubungan, dan lain-lain. Salah satu badai yang mungkin seringkali menerpa kita adalah badai keuangan. Apa yang bisa membedakan kita dengan orang-orang yang belum percaya? Sewaktu kita menghadapi badai tersebut, kita perlu mempunyai dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita taati. Saudara, satu hal yang seringkali mudah untuk diabaikan atau tidak ditaati adalah firman Tuhan mengenai keuangan. Tuhan mengatakan untuk kita membawa perpuluhan dan persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Sewaktu kita lupa atau lalai untuk membayar listrik atau membayar tagihan kita yang lain, kita akan segera mendapat konsekuensinya, seperti listrik dipadamkan atau ada debt collector yang nagih ke rumah kita. Tetapi sewaktu kita lupa atau lalai untuk melaksanakan firman Tuhan mengenai membawa perpuluhan persembahan, Tuhan tidak akan mengirimkan hamba-Nya atau debt collector untuk menagih kita sewaktu kita lupa akan janji iman kita. Saudara, hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita taat melakukan firman Tuhan, mari kita bawa perpuluhan persembahan kita ke dalam rumah Tuhan, sehingga sewaktu badai keuangan itu melanda kita, mungkin kita akan sedikit terguncang atau lecet atau terluka, tetapi tidak akan rubuh, tidak akan jatuh tergeletak, dan tidak akan hebat kerusakan kita. Mari kita menggali dalam-dalam pondasi kita, mari kita taat dari hal-hal yang kecil untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa dan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk memberi. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Di saat badai, di saat terang, di saat cuaca baik atau buruk, Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Kami bersyukur ya Bapa, kalau kami boleh punya pondasi yang kuat, boleh taat akan firman-Mu Tuhan, dan melakukannya ya Bapa. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh melakukan suatu ketaatan dalam memberi kepada rumah-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami, dan kami percaya Engkau yang memberkati setiap kami. Biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi semuanya, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih, Jemaat Sitri Victory. Sesuai dengan namanya, kita mempunyai kemenangan dalam Tuhan. Betul. Nah, saya pada hari ini mau mendorong dan juga mengajak setiap saudara untuk mengambil puasa. Doa puasa Daniel untuk 10 hari, mulai April tanggal 26 hari Senin sampai dengan Mei tanggal 8 hari Sabtu. 10 hari saja.
Tujuan kita puasa karena kita mau untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena seringkali kita tidak lagi tajam di dalam mendengar suara Tuhan. Kita tidak lagi tajam di dalam berdoa. Kita nggak lagi tajam dalam melayani, menjadi kebiasaan atau ritual. Nah, ini bahaya. Kita mau menjadi tajam. Dikatakan di dalam Yeremia 29:13, "Jikalau engkau mencari aku dengan sepenuh hatimu, maka engkau akan mendapatkan aku." Tapi kuncinya harus dengan sepenuh hati. Nah, puasa adalah menyatakan kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, begitu seriusnya, sehingga waktu makan kita mau kita pakai untuk mencari Tuhan, untuk berdoa. Dan puasa Daniel adalah puasa daripada makanan yang sedap-sedap. Jadi apapun bagi saudara yang sedap, dihindari. Jadi makan seperlunya, bukan makan sekenyangnya. Makanlah Anda hanya bagian kecil, hanya untuk menunjang Anda pada hari itu, supaya Anda bisa mencari Tuhan. Nah, 10 hari ini nggak akan kerasa kalau saudara banyak waktu untuk baca firman Tuhan, mencari Tuhan. Nah, seringkali orang Kristen itu memutuskan Tuhan nggak bicara kalau dalam 5 menit dia baca firman Tuhan. Padahal Tuhan ingin sekali berbicara kepada kita. Nah, kalau Anda lihat bayi juga itu bisa mendengar, tapi kemampuan untuk mengertinya tidak ada. Kita ini diberikan kuping untuk bisa mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Tapi seringkali kita nggak mengerti karena kita terburu-buru dalam mencari Tuhan. Nah, saya mau dorong setiap saudara mencari Tuhan melalui puasa Daniel ini. Ada berbagai macam puasa, puasa Musa, puasa murid, puasa absolut. Tapi kita mulai dengan yang mudah dulu, yaitu puasa Daniel. Hindari makanan yang sedap-sedap. Apapun sebagai saudara dihindarin. Kenapa? Supaya daging ini bisa kita matikan dan kita bisa mencari dengan roh. Ingat saudara bahwa kita mau hidup dipimpin oleh roh. Sehingga biarlah kita ini mencari hal-hal yang rohani. Tuhan memberkati, ada upah yang besar bagi setiap saudara. Mari kita bergerak dengan kemenangan. Tuhan memberkati setiap saudara. Salam jumpa lagi bersama dengan saya, Pastor Chris Leonardo Dias. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa semua dalam keadaan baik dan saya berdoa biar kita selalu ada dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah yang hidup, dan Dia selalu mau menyatakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Baik, dan hari ini saya mau bagikan firman Tuhan. Sebelum kita mau mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk hari yang baik, suatu sukacita kami bisa berkumpul bersama-sama muji menyembah Engkau. Dan hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa dan firman-Mu adalah Engkau sendiri. Dan kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Dan kami percaya bahwa Roh-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Dan setiap dari kami yang mendengar, kami percaya bahwa firman Tuhan berbicara dan Roh-Mu Kudus meneguhkan setiap firman yang kami dengar. Biar kami semua selalu ada dalam kekuatan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu semua, apa kabar semuanya? Saya tahu semuanya dalam keadaan baik. Dan hari ini saya mau bagikan firman Tuhan bagi setiap daripada kita dengan tema tetap teguh pada janji Tuhan. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini dunia sedang mencoba untuk bangkit, mencoba untuk tetap kuat dalam setiap situasi dan keadaan, di mana setiap orang yang mengalami tantangan dalam keuangan, dalam ekonomi, ada yang sakit, mencoba untuk terus bangkit, tetap kuat. Dan saya mau punya pesan bagi setiap daripada kita, bahwa untuk kita tetap bangkit kuat, kita harus tetap berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Karena janji firman Tuhan adalah kehidupan. Janji firman Tuhan itulah yang menguatkan kita. Karena janji daripada Bapa kita yang diberitahukan kepada kita, Dia berikan melalui firman Tuhan. Itu akan selalu kita pegang sehingga kita melewati setiap keadaan. Itu akan membuat kita tetap teguh, membuat kita tetap kuat. Nah, hari ini saya mau bagikan 4 poin. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa ada ribuan janji dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab ada ribuan janji yang untuk kita harus dapatkan supaya kita tetap kuat, teguh melewati setiap tantangan, melewati setiap keadaan. Karena Allah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita.
Nah, mari kita baca sama-sama di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 37. Nah, dikatakan firman Tuhan berkata bahwa sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Amin. Dan saya percaya bahwa hari ini saya mau share bagi Bapak Ibu ada beberapa janji Tuhan yang bisa kita pegang sehingga kita tetap kuat, tetap kita teguh melewati setiap keadaan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Nah, hal yang pertama yang ingin saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ada janji Tuhan yang akan kita dapatkan. Kenapa janji Tuhan? Kenapa perkataan Bapa itu sangat penting bagi kita? Saya memberikan ilustrasi seperti ini. Satu kali seorang anak, dia tiba-tiba memakan permen, dan tiba-tiba dia makan permen itu dan dia ketelan. Lalu teman-temannya bermain bersama dia bilang bahwa, wah, hati-hati loh, kamu ketelan permen nanti kamu bisa sakit. Kamu ketelan permen nanti kamu bisa dibawa ke rumah sakit. Lama-kelamaan kamu bisa mati. Dan tiba-tiba anak itu menjadi takut, dia menjadi gelisah, dia menjadi sedih. Akhirnya dia lari pulang ke rumah dan dia teriak, "Bapak, Bapak, Bapak." Dia sampai ke rumah dan dia bertemu dengan bapaknya sambil menangis. Dan bapaknya bertanya, "Apa yang terjadi, anakku?" Lalu anak ini menjawab bahwa, "Bapak, tadi teman saya bilang bahwa kalau saya makan permen dan ketelan, nanti saya bisa sakit. Bukan hanya sakit, saya akan dibawa lari ke rumah sakit dan lama-kelamaan saya akan mati." Lalu bapaknya berkata kepada dia, "Gak usah takut, nak. Kamu akan hidup. Bapa akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ingat, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan hidup." Mendengar dari perkataan bapaknya, anak ini menjadi kuat dan teguh. Dari sini saya mau sampaikan bahwa kita harus berpegang kepada perkataan Bapa, janji Bapa. Kalau Bapa berkata bagi kita, maka kita akan menjadi kuat dan yakin. Ketahuilah bahwa janji Allah itu bagi kita semua, dan janjinya itu Dia berikan bagi kita supaya kita berpegang kepada perkataan Bapa, berpegang kepada janjinya, sehingga kita tetap membuat kita yakin, membuat kita percaya diri bahwa janji Allah itu selalu nyata dan Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, poin yang pertama yang ingin saya mau sampaikan dari firman Tuhan yang tadi kita bacakan. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa apa janji Allah bagi kita. Yang pertama dikatakan situ bahwa ayat 31 dikatakan situ bahwa Allah ada di pihak kita. Ini sangat penting untuk kita bisa tahu bahwa Allah ada di pihak kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Seringkali kita meninggalkan Allah, tapi ketahuilah Allah selalu ada di pihak kita. Dikatakan situ, sebab itu apakah akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah
di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Inilah janji Bapa bagi kita, bahwa Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Biar kita menjadi yakin bahwa Allah ada di pihak kita. Inilah menjadi kita yakin bahwa sewaktu kita berseru kepada Allah, bahwa Dia akan selalu mendengar kita. Dia akan selalu mendengar setiap seruan kita. Dia selalu ada di dalam situasi apapun. Firman Tuhan berkata bahwa berserulah. Kenapa kita berseru kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa Allah ada di pihak kita. Siapakah lawan kita? Oleh sebab itu jangan pernah kita takut dalam keadaan apapun. Berserulah kepada Bapa, karena Dia akan datang. Sebagai satu ilustrasi yang saya sampaikan, bahwa ada seorang anak, dia bermain layang-layang. Ketika dia bermain layang-layang, lagi asik main layang-layang, tiba-tiba ada seorang anak dewasa datang mencoba untuk mengambil layang-layang itu. Dan anak itu mulai menangis. Ketika dia menangis, tiba-tiba dia berteriak, "Bapak, Bapak, tolong!" Tiba-tiba orang dewasa yang datang mengambil layangannya tiba-tiba menjadi takut. Diam-diam dia melepaskan layangan itu dan dia mulai lari kabur. Karena dia tahu sewaktu dia berurusan dengan Bapa akan gawat. Oleh sebab itu kita mendapatkan bahwa anak ini mulai berseru kepada bapaknya, dan bapaknya selalu ada bersama-sama dengan dia. Dari sini saya mau sampaikan kepada setiap daripada kita, dalam keadaan apapun, berserulah kepada Bapa. Serulah, panggil nama Tuhan. Dia selalu ada bagi kita untuk mau menolong kita melewati setiap musim, melewati setiap tantangan, melewati setiap pergumulan yang kita hadapi, supaya kita tahu dan kita menjadi sadar bahwa perlindungan kita adalah datang daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bukankah Bapa di surga adalah Bapa yang selalu mendengar doa-doa kita, mendengar seruan kita ketika kita minta tolong? Maka Dia selalu ada untuk menolong kita. Seringkali itu tidak kelihatan, tapi itu kita dapatkan sehingga kita mempunyai satu konviksi dalam hati kita untuk kita percaya bahwa Allah ada di pihak kita. Allah ada bersama-sama dengan kita. Ini sesuatu yang sangat menarik, dan janji ini kita harus berpegang supaya kita tetap teguh melewati setiap musim yang kita lewati. Karena saya percaya bahwa hanya janji Tuhan, hanya janji daripada Bapa, itu yang akan menguatkan kita melewati setiap musim hari-hari ini. Itu janji yang pertama. Nah, dari firman Tuhan ini juga kita dapatkan apa janji Tuhan yang kedua. Janji Tuhan yang kedua adalah bahwa Allah menyediakan yang kita perlukan. Allah menyediakan yang kita perlukan. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 32 yang tadi katakan, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya bahwa Allah menyediakan apa yang kita perlukan. Kita tidak tahu bagaimana kita diselamatkan, tapi Bapa mengirim anaknya yang tunggal, Yesus, mati bagi kita. Yesus adalah firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, datang dalam kehidupan kita, sehingga oleh iman percaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Saya percaya bahwa di dalam firman Tuhan banyak sekali kisah bagaimana Allah menyediakan, Allah menolong umatnya. Kita melihat bahwa ketika bangsa Israel ada di padang gurun, waktu mereka lapar, Tuhan mengirim kepada mereka mana. Ketika mereka haus, Tuhan menyediakan bagi mereka air. Ada kisah juga bagaimana Nabi Elia, bagaimana Allah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Ketika 3,5 tahun kekeringan terjadi, bagaimana Tuhan bisa memakai burung gagak membawa makanan roti
untuk menyediakan itu kepada Nabi Elia. Ini sesuatu yang luar biasa, bahwa Allah selalu menyediakan. Dialah Jehovah Jireh, Dia Allah yang selalu menyediakan. Oleh sebab itu, berpeganglah kepada janji Tuhan, bahwa Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku, keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kita tahu bahwa semua berkat itu dimulai dari Allah, dan akhirnya Yesus menggenapinya. Artinya bahwa sewaktu Yesus mati di kayu salib, Dia bukan hanya memberikan kepada kita hanya keselamatan, tapi Dia memberikan kepada kita kesembuhan. Dia memberikan kepada kita juga ada kekuatan. Dia memberikan kepada kita apa? Keuangan. Dia memberikan kepada kita mujizat. Dia telah mengambil semuanya di kayu salib, dan Dia berkata, sudah selesai. Oleh sebab itu, berkat Allah selalu tercurah dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita perlu percaya akan janji Tuhan, bahwa Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Selama musim-musim pandemi ini, banyak sekali yang saya alami bersama dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak, bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dialah Jehovah Jireh. Karena kita hidup berdasarkan apa yang kita butuhkan, bukan karena apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu, Tuhan memenuhi semua yang kita perlukan, bukan karena apa yang kita inginkan. Kalau kita berbicara tentang keinginan itu banyak, saudara. Kita mau ini, kita mau ini, kita mau ini, banyak sekali keinginannya. Tapi Tuhan selalu memenuhi sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan, itu Tuhan selalu sediakan bagi kita. Jika kita hidup berdasarkan keperluan, maka Tuhan akan terus nyatakan dalam kehidupan kita mujizat penyediaan Allah bagi setiap daripada kita. Yang percaya katakan amin. Bahwa Tuhan selalu menolong kita dengan cara-cara yang ajaib. Dan saya mendengar juga banyak kisah bagaimana teman-teman yang lain mengalami mujizat-mujizat keuangan. Bagaimana Tuhan menyediakan bagi mereka. Bagaimana mereka mau beli rumah ketika Tuhan menyediakan bagi mereka. Bagaimana mereka mau anaknya untuk masuk ke sekolah, Tuhan menyediakan. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu yang akan membuat kita kuat. Janji Tuhan, janji firman-Nya, itu akan membuat kita tetap teguh dan kita tetap berdiri. Itu janji Tuhan yang kedua. Janji Tuhan yang ketiga, apa yang kita dapatkan di sini dari firman Tuhan yang tadi kita baca. Yang ketiga, bahwa Allah berjanji selalu mengasihi kita. Katakan sama-sama, Allah selalu mengasihi kita. Dikatakan dalam ayat 35, dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Allah adalah kasih yang tanpa batas. Kasih yang Allah itu sepanjang zaman. Tidak ada batasannya. Karena Dia begitu mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya. Meskipun kita melewati masa-masa sulit, masa-masa ada dalam hal-hal yang mencoba untuk membuat kita ragu, tapi ingatlah bahwa kasih Allah itu lebih besar dari segala apapun yang kita rasakan. Satu ilustrasi yang saya mau sampaikan pada Bapak Ibu, bahwa bagaimana Allah begitu mengasihi kita, sehingga apapun yang kita alami, selalu kasih Allah yang selalu tercurah menolong kita pada waktunya. Ada satu ilustrasi bagaimana seorang anak
yang dia pergi berjalan di satu hutan. Tiba-tiba dia jalan makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Tiba-tiba dia tersesat di satu hutan dan dia tidak tahu bagaimana dia harus kembali. Tiba-tiba dia menjadi takut, dia menjadi bingung, dia menangis dalam hutan itu. Dan akhirnya hari pertama dia bisa melewati, hari kedua dia bisa melewati. Singkat cerita udah hari yang ke-6. Akhirnya dia coba makan dengan buah-buahan, dengan semua sayur yang ada di hutan itu. Akhirnya dengan batang-batang dia mencoba untuk membuat tempat untuk dia bisa berteduh. Akhirnya dia buat satu tempat untuk dia berteduh, untuk bisa dia terlindungi dari hujan ataupun panas yang dia alami. Ketika dia mulai untuk membuatnya selesai, akhirnya dia mulai tinggallah berteduh di tempat itu. Sampai satu kisah, dia keluar dari tempatnya ini, dia pergi untuk berburu, untuk mencari makan. Ketika dalam perjalanan mendapatkan banyak sekali makanan dan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ketika dia kembali ke tempatnya, dia melihat gubuknya itu, tempat di mana dia sudah bangun untuk tinggal, itu terbakar. Dan dia menangis, dia bilang, Tuhan, jika Engkau mengasihi saya, kenapa harus ini terjadi, Tuhan? Jika Engkau sayang sama saya, kenapa harus terbakar? Dan dia menangis, dan dia bilang, Tuhan, saya nggak tahu, saya harus pergi kemana lagi. Tempat yang saya sudah bangun mulai terbakar. Karena apinya mulai membakar besar. Tiba-tiba ada helikopter yang lewat dan melihat ada sekumpulan api yang besar membakar tiba-tiba di satu tempat. Dan akhirnya helikopter itu datang dan mendarat dan datangi di tempat di mana api itu ada. Akhirnya orang yang dengan helikopter ini akhirnya bertemu dengan orang ini. Dengan singkat cerita, akhirnya mereka menyelamatkan anak ini dan mereka bawa kembali. Dari kisah ini, saya mau sampaikan bahwa justru Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Dia mau menolong kita. Apapun yang terjadi, kita nggak tahu bahwa cara Tuhan itu akan menolong kita, mengangkat kita keluar dari semua tantangan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Karena selalu aja ada pertolongan Tuhan. Karena Dia selalu mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu berpeganglah bahwa Allah mengasihi kita. Seringkali kita merasa bahwa kita tidak dikasihi. Artinya bahwa waktu kita merasa bahwa kita tidak dikasihi, berarti kita tidak ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu, tetaplah ada di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus kita bisa tahu dan mendapati bahwa kita dikasihi. Karena Yesus mati bagi kita. Karena begitu besar kasihnya bagi kita. Jadi apapun yang kita hadapi saat-saat hari ini, ketahuilah bahwa Allah mengasihi saudara. Allah mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Keadaan apapun juga, kasih Kristus selalu nyata, bahwa Dia akan selalu menolong kita. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, janji Allah yang firman Tuhan yang kita bacakan tadi, kita dapatin bahwa yang terakhir bahwa Allah berjanji menjadikan kita lebih dari pemenang. Allah berjanji menjadikan kita lebih dari pemenang. Dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Artinya bahwa ada banyak godaan, tantangan yang kita hadapi. Ketahuilah bahwa Tuhan berjanji akan menolong kita, memberikan kemenangan bagi setiap daripada kita. Allah berjanji bahwa dalam kesulitan boleh datang, tantangan boleh datang, tapi ketahuilah bahwa kemenangan
selalu nyata dalam kehidupan kita, dan pasti ada pengharapan. Sewaktu kita tidak ada harapan, percayalah, pasti ada pengharapan. Pasti ada pengharapan, pasti ada pertolongan pada waktunya. Sewaktu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Tuhan selalu datang menolong kita dan mengangkat kita keluar dari semuanya. Sebagai satu ilustrasi, ada satu keledai yang dia jatuh dalam satu lubang, dan waktu pemiliknya tahu bahwa keledainya itu jatuh di lubang itu, dan pemiliknya mencoba untuk bagaimana caranya menolong keledai itu. Nah, akhirnya dia membuang tali, mengikatnya, coba membuang supaya bisa kena itu di kaki keledainya atau kepalanya atau badannya. Dan dia terus mencoba dan tidak terjadi apa-apa. Dia terus mencoba, akhirnya dia patah semangat. Dan dia bilang, wah udah, keledai saya udah nggak bisa tolong kamu lagi. Ya udah, saya biarin aja. Akhirnya pemiliknya itu mulai mengambil tanah dan dia buang, masukin untuk coba untuk menguburi keledai itu. Dia bilang, ya udah, keledainya udah tua, udah biarin aja. Dia masukin. Ketika tanah itu masuk, keledai itu selalu mengelak dari setiap tanah yang dia masukin. Lama kelamaan tanah itu semakin tertimbun, makin hari makin naik. Akhirnya keledainya selamat, dan lama kelamaan makin naik. Akhirnya tinggal beberapa meter aja, akhirnya keledai ini mulai melompat keluar dari sumur itu. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwa kesulitan terjadi bukan untuk membinasakan kita, tetapi menjadi cara Allah untuk membuat kita makin kuat, makin kokoh, makin teguh, sampai pada akhirnya mujizat bisa terjadi. Inilah janji, pesan firman Tuhan bagi setiap daripada kita. Tetap berpegang teguh kepada janji firman Tuhan, karena saya percaya bahwa firman-Nya adalah firman yang hidup. Dia akan menopang kita, menguatkan kita melewati setiap tantangan, pergumulan kita hadapi. Dan pada waktunya kita akan melihat kemenangan demi kemenangan, mujizat terjadi. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih untuk hari ini kami mendapatkan firman-Mu, untuk janji firman-Mu. Dan kami percaya bahwa setiap daripada kita yang mendengar, kami percaya bahwa ada kekuatan Allah mengalir, kehidupan Allah mengalir, memenuhi setiap daripada kami. Tiap firman yang kami dengar, Tuhan, Engkau meteraikan dalam batin kami, sehingga kami makin hari makin teguh, makin kuat. Kami percaya apapun tantangan yang setiap Bapak Ibu yang alami saat hari ini, ketahuilah dan berpeganglah kepada janji Tuhan. Maka saudara akan melihat mujizat terjadi. Maka saudara akan melihat kemenangan terjadi. Maka saudara akan lihat bahwa Allah yang mengasihi saudara itu selalu ada bagi saudara, dan Dia ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, untuk jemaat Sitri Taman Anggrek dimanapun saja berada, aku berdoa, aku perkatakan kehidupan. Dimanapun saja berada, aku lepaskan Tuhan firman, ada kekuatan Allah, ada mujizat terjadi, pertolongan Allah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara pada saat ini untuk menerima berkat dari Tuhan. Biar kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, dan dari Yesus Kristus telah menyucikan setiap kita, menguduskan kita, supaya kita bisa datang kepada tata kasih karunia dan pertolongan pada waktunya. Anda jangan takut, tapi Tuhan menyertai saudara. Diberkati engkau masuk, diberkati engkau keluar, diberkati buah kandunganmu, buah adonanmu, dijauhkan dari segala mara bahaya, termasuk penyakit COVID-19, apapun juga, segala panik, segala ketakutan, segala kebimbangan, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. I speak blessing, aku ucapkan berkat kehidupan bagi setiap orang pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. So good untuk ketemu saudara. Sampai kita ketemu lagi minggu depan, karena saya exciting untuk berita yang saya sampaikan. Dan saya ketemu lagi di dalam pertemuan Zoom untuk berdoa. Selamat menikmati hari ini dan Tuhan memberkati. See you all.